Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah wabah coronavirus yang telah melanda di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia, marilah kita mempelajari fatwa dari Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang A. bahwa COVID-19 telah tersebar ke berbagai negara termasuk ke Indonesia, B. bahwa Organisasi Kesehatan Dunia WHO World Health Organization telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi, C. bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas, D. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 untuk dijadikan pedoman. Mengingat satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, yaitu minal khauf, yaitu ketakutan, walju, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfus, jiwa, wathamarat, dan buah-buahan, wa basyirus sabirin, dan kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzi, orang-orang, idza asobathum, apabila menimpa mereka, musibatun, musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Berikutnya Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba, tidaklah menimpa, min musibatin, sebagian daripada musibah, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu, dan Allah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Berikutnya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Qul, katakanlah, la yusibana, tidaklah musibah menimpa kepada kami, illa, kecuali, ma kataballahu lana, apa-apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah lah, falyatawakkalil mu'minun, hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Berikutnya adalah firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai dengan 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba, tidaklah menimpa, mim musibatin, sebagian daripada musibah, fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak menimpa juga pada diri kalian, illa fi kitabin, kecuali telah tertulis di dalam kitab, yaitu lauh mahfuz, min qabli, dari sebelum, an nabra'aha, kami mewujudkannya. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, 'alallahi, bagi Allah, yasirun, itu mudah. Dikaila, agar supaya tidak, taksau, kalian menjadi sedih, ala ma fatakum, terhadap apa-apa yang telah luput dari kalian, terhadap apa-apa yang telah hilang dari kalian, wala tafrahu, dan janganlah kalian bergembira, bima atakum, terhadap apa-apa yang telah diberikan kepada kalian. Wallahu, dan Allah, la yuhibbu, dia tidak suka, kulla mukhtalin, terhadap setiap orang-orang yang sombong, fakhurin, lagi membanggakan diri. Berikutnya adalah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, dan hati-hatilah dan waspadalah dan peliharalah kalian, fitnatan, terhadap fitnah atau siksaan, la tusibanna, yang ia tidak hanya menimpa, alladzina zalamu, orang-orang yang berbuat zalim, minkum, di antara kalian, khossatan, secara khusus, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Berikutnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Wa'anfiqu, dan infakkanlah kalian, fi sabilillah, di jalan Allah, wala tulku, dan janganlah kalian lemparkan, biaitikum, terhadap tangan-tangan kalian, terhadap diri-diri kalian, ilat tahlukah, kepada kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, dia menyukai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Berikutnya adalah firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Fattakullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum, menurut apa yang kalian mampu, wasma'u, dan dengarkanlah kalian, wa'ati'u, dan taatlah kalian, wa'anfiku, dan infakkanlah kalian, khairan, harta yang baik, li'anfusikum, bagi diri kalian, wa mayyuko, dan barang siapa yang dipelihara, yang dijaga, sukha nafsihi, terhadap kekikiran dari dirinya, faulaika, maka mereka itu, humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridu, dia menghendaki, Allah bikum, terhadap kalian, al-yusra, kemudahan, wala yuridu, dan dia tidak menghendaki, bikum, terhadap kalian, al-usra, kesukaran. Berikutnya mengingat hadis Rasulullah SAW antara lain, yang pertama, anin Nabi SAW annahu qala, dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia bersabda, idza sami'tum, apabila kalian mendengar, bitta'un, terhadap wabah, bi'ardin, di suatu daerah, di suatu wilayah, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian memasuki daerah tersebut. Wa idza waqa'a, dan apabila terjadi musibah tersebut, bi'ardin, di suatu wilayah, wa antum biha, dan kalian berada di sana, fala takhruju, maka janganlah kalian keluar atau meninggalkan minha, dari wilayah tersebut. Berikutnya dari hadis riwayat Bukhari, anna Umar, bahwasanya Umar kharaja ila Syam, beliau pergi ke daerah Syam, falamma kana bisyar, maka manakala beliau sampai di daerah yang namanya Syar, balaghahu, kemudian sampai kepadanya, annal waba'a, bahwasanya ada wabah, qad waqa'a bisyam, sungguh terjadi di daerah Syam, fa akhbarahu, maka mengabarkan kepadanya Abdurrahman bin Auf, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza sami'tum bihi, apabila engkau mendengar, bihi, suatu wabah, bi'ardin, di suatu daerah atau suatu wilayah, fala taqdamu, maka janganlah engkau mendatangi alaihi, daerah tersebut,
Wa idza waqa'a, dan apabila telah terjadi bi ardin, wabah itu di suatu daerah, wa antum biha, dan kalian berada di dalamnya, fala takhruju firaron minhu, maka janganlah kalian keluar meninggalkannya untuk menyelamatkan diri dari daerah tersebut, dari wabah tersebut. Baik, berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, anna Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an kharaja ila Sam, beliau pergi ke daerah Sam, hatta idza kana bisar, hingga dia sampai atau berada di daerah yang bernama Syarh, lakiyahu umarul ajnad, kemudian menemuinya pemimpin kota Abu Ubaidah bin Jarrah wa ashabuhu, yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabatnya. Fa'akhbaruhu, kemudian mereka mengabarkan kepada Umar, annal waba'a, bahwasanya ada wabak, qad waqa'a bi ardi Syam, terjadi di suatu daerah di Syam. Qala Ibnu Abbas, kemudian berkata Ibnu Abbas, faqala Umar, Umar mengatakan, ud'uli muhajiri al-awwalin, panggilkan kepadaku orang-orang muhajirin yang awal, orang-orang yang hijrah pertama kali. Fata'ahum fa'astasharahum, maka kemudian dia memanggil mereka, kemudian dia bermusyawarah dengan mereka. Fa'akhbaruhum, kemudian mengabarkan kepada mereka, annal waba qad waqa'a bi Syam, dia mengabarkan kepada orang-orang muhajirin bahwasanya ada wabak telah terjadi di daerah Syam. Fakhtalafu, kemudian mereka berbeda pendapat. Faqala ba'duhum, sebagian yang lain mengatakan, qad kharajta li amrin, sungguh engkau pergi karena urusan ini, engkau pergi karena perkara ini. Wala naro antarji'a anhu, maka tidaklah kami berpendapat bahwasanya engkau tidak kembali karenanya. Faqala ba'duhum, sementara sebagian yang lain mengatakan, ma'aka baqiyatun nas, bersamamu ada sebagian orang-orang, washabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala naro, dan tidaklah kami berpendapat, antuqaddimahum ala hadzal waba, engkau mengundi nasib mereka terhadap wabah ini. Faqala, kemudian Umar mengatakan kepada mereka, irtafi'u anni, silahkan Anda pergi dari saya. Tsumma qala, kemudian Umar mengatakan lagi, ud'ulil ansor, panggilkan aku orang-orang Ansor. Fata'autuhum fa'astasyaruhum, maka aku memanggil mereka dan bermusyawarah dengan mereka. Fasalaku sabilal muhajirin, dan orang-orang Ansor itu sama, memiliki pandangan yang sama dengan yang diambil oleh orang-orang muhajirin. Fahtalafu, mereka berbeda pendapat, kahtilafihim, seperti orang-orang muhajirin berbeda pendapat. Faqala, kemudian Umar mengatakan lagi, irtafi'u anni, silakan Anda meninggalkan saya. Tsumma qala, kemudian Umar mengatakan lagi, ud'uli man kana hahuna min masyahati Quraisy min muhajiratil fath, panggilkan saya siapapun yang ada di sini, yaitu tokoh-tokoh Quraisy dari orang-orang muhajirin setelah Fathul Makkah. Fada'autuhum, maka kemudian aku memanggil mereka.
falam yahtarif minhum alaihi rajulan, maka tidaklah mereka berbeda pendapat di antara mereka kecuali dua orang. Faqalu, mereka mengatakan, naro antarji'u bin nas, kami berpandangan sebaiknya engkau kembali bersama rombongan, wala tuqdimahum ala hadzal waba, dan janganlah engkau mengundi nasib mereka terhadap wabah ini. Fanada Umaru finnas, kemudian Umar menyeru kepada rombongan, ini musabbihun, sesungguhnya aku akan bangun pagi ala dhuhri, dan sudah siap di atas punggung kuda, di atas pelana. Fa'asbihu alaih, maka bangun pagilah kalian terhadap hal ini. Qala Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Abu Ubaidah bertanya kepada Umar, afiraron min qadarillah, apakah engkau lari dari takdir Allah? Faqala Umar, dan Umar menjawab, lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah, seandainya bukan engkau yang mengatakannya wahai Abu Ubaidah, ya nafiru min qadarillah, ya saya lari dari Allah ila qadarillah, menuju ke takdir Allah yang lain. Ara'aita, apa pendapatmu, lau kana laka, seandainya ada di sisimu, ibilun, unta-unta, habadat wadian, tiba di suatu lembah, lahu udwatani, yang mana lembah itu memiliki dua daerah, ihtahuma khosibatun, salah satu di antara jubur, wal ukhra jadbatan, sementara yang lain tandus atau kering. Alaisa, bukankah in ra'aital khosbata ra'aitaha biqadarillah, bukankah jika engkau mengembalakannya di daerah yang subur, engkau mengembalakannya dengan takdir Allah? Wa in ra'aital jadbata, dan jika engkau mengembalakannya di daerah yang tandus, daerah yang kering, ra'aitaha biqadarillah, engkau mengembalakannya dengan takdir Allah. Qala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, faja'a Abdurrahman bin Auf, maka kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf, wa kana mutaghayiban, yang mana dia tidak hadir dalam beberapa musyawarah fi ba'di hajatihi, karena sebagian daripada hajatnya. Faqala, kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, inna indi, sesungguhnya saya memiliki fi hadza, dalam masalah ini, ilman, ilmu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, idza sami'tum, apabila engkau mendengar, bihi, suatu wabah, bi ardin, di suatu daerah, di suatu wilayah, fala taqdamu alaihi, maka janganlah kalian mendatangi daerah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin, dan apabila telah terjadi suatu wabah di suatu daerah, wa antum biha, dan engkau berada di dalamnya, fala takhruju, dan janganlah kalian pergi atau meninggalkannya, firoron, untuk menyelamatkan diri, minhu, dari daerah tersebut. Qala, kemudian Nabas mengatakan, fahamidallahu Umar, Allah kemudian bertahmid, thumma ing sorofa, kemudian Umar pergi. Berikutnya hadis riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuridu mumridun, janganlah mendekati atau datang orang yang sakit, ala musihin, kepada yang sehat. Hadis berikutnya yakni yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada penularan, berjangkitan penyakit, wala tiarah, dan tidak ada ramalan, wala hammah, dan tidak ada hama, wala safar, dan tidak ada burung bersil yang dianggap membawa kesialan, wa firra minal majadzum, dan larilah kalian dari penyakit kusta, kama tafirru, seperti kalian lari minal asad, dari singa.
Hadis berikutnya yakni yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-ta'un, penyakit ta'un, wabah ta'un, ayatul rijs, sebagai tanda ujian. Ibtalallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla menguji bihi, yaitu dengan ta'un nasan kepada manusia, min ibadihi, sebagian daripada hambanya. Fa idza sami'tum, maka apabila kalian mendengar bihi, terhadap penyakit ta'un, fala tadkhulu alaihi, maka janganlah kalian mendatangi daerah tersebut. Wa idza waqa'a, dan apabila penyakit ta'un telah terjadi bi ardin, di suatu wilayah atau di suatu daerah, wa antum biha, dan kalian berada di sana, fala tafiru, maka janganlah kalian lari minhu, darinya, dari wilayah tersebut. Berikutnya hadis riwayat Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, uridat, ditunjukkan, alayya, kepadaku, a'malu ummati, amal-amal dari umatku, hasanuha, amal-amal baiknya, wasayyi'uha, dan juga amal-amal buruknya. Fawajadtu, dan aku mendapati, fi mahasinil a'maliha, terhadap sebaik-baik amalnya, al-adha, ada bahaya, yumaltu, disingkirkan, anit thorik, dari jalan. Wawajadtu, dan aku mendapati, fi masawi a'maliha, dalam seburuk-buruknya amalnya, an-nuha'ah, dahak, takunu fil masjid, berada di masjid, la tudfan, tidak dibersihkan, tidak dikuburkan, tidak disingkirkan. Berikutnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda, manahaitukum, apa-apa yang aku larang kepada kalian, anhu, terhadap suatu perkara, fajtanibuhu, maka jauhilah perkara tersebut. Wama amartukum, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, bihi, terhadap suatu perkara, faktu, maka laksanakan, minhu, perkara tersebut, mastata'tu, menurut apa yang kalian mampu. Fa innama, maka sesungguhnya, ahlaka, telah binasa, alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian, kathratu masailihim, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari mereka, wakhtilafuhum, dan juga karena perbedaan mereka, ala anbiyaihim, terhadap nabi-nabi mereka. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man akala thuma awil basal minal ju' aw ghairihi fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah karena lapar atau yang lainnya, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'al munadi, barang siapa yang mendengar penyeru, muadzin, mengumandangkan azan waktu sholat, falam yamna'hu, dan tidak ada yang mencegahnya, minal ittibaihi, dari hal-hal yang ada padanya, udhrun, yaitu udhur. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wamal udhur, apa itu udhur? Qala, Nabi Muhammad menjawab, khaufun, takut, au maradun, atau sakit. Berikutnya mengingat yang ketiga, kaidah fikih, la dharara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain.
Kaidah yang kedua, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadah didahulukan daripada mencari maslahah. Musaqqatu tajlibut taisir. Kesukaran, kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Berikutnya, ad-dararu yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan. Ad-dararu yadfa'u biqadaril imkan. Bahaya itu harus dihindari dengan batas-batas yang memungkinkan. Berikutnya, ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Bahaya itu harus dibatasi sesuai dengan kadarnya. Kaidah yang terakhir, tasarruful imam, kebijakan imam ala ra'iyati terhadap rakyatnya manutun bil maslahah, tergantung berdasarkan kemaslahatan. Berikutnya memperhatikan yang pertama pendapat An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' juz 4 halaman 352 tentang gugurnya kewajiban salat Jumat. Saya bacakan langsung terjemahnya biar tidak panjang. Bagian ketiga, tidak wajib sholat Jumat bagi orang sakit, meskipun sholat Jumatnya orang kampung tidak sah karena jumlah jamaahnya kurang karena ketidakhadirannya. Berdasarkan hadis riwayat Thariq dan lainnya, Al-Bandani berkata, andaikan orang yang sakit memaksakan untuk sholat Jumat, maka lebih utama. Imam-imam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat adalah sakitnya orang yang mendapatkan masyaqqah yang berat bila dia hadir pada sholat Jumat. Imam Al-Mutawalli berkata, orang yang terkena diare berat juga tidak wajib sholat Jumat. Bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya, maka haramnya baginya sholat berjamaah di masjid, karena akan menyebabkan masjid menjadi najis. Imam Al-Haramain berkata, sakit yang menggugurkan kewajiban salat Jumat itu lebih ringan keadaannya daripada sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri saat salat fardu. Sakit tersebut seperti udzur jalanan becek atau hujan atau semisalnya. Kemudian memperhatikan pendapat yang kedua, yakni pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bifadl al-Hadrami Asyadi al-Madzaji dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah halaman 91 tentang udzur sholat Jumat dan sholat jamaah, yang artinya di antara udzur sholat Jumat dan sholat berjamaah adalah hujan yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak diketemukan pelindung hujan, sakit yang teramat sangat, merawat orang sakit yang tidak terdapat yang mengurusinya atau mengawasi kerabat, istri, mertua, budak, teman, ustadz, orang yang memerdekanya, yang hendak meninggal atau berputus asa, khawatir akan keselamatan jiwa atau hartanya, menyertai kreditor dan berharap pengertiannya karena kemiskinannya, menahan hadas sementara waktu masih lapang, ketiadaan pakaian yang layak, kantuk yang teramat sangat, angin kencang, kelaparan, kehausan, kedinginan, jalanan becek, cuaca panas, bepergian ke sahabat dekat, memakan makanan busuk setengah matang yang tidak bisa dihilangkan baunya, runtuhnya atap-atap pasar, dan gempa. Kemudian memperhatikan yang ketiga, pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam sidang Komisi Fatwa pada tanggal 16 Maret 2020 dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan yang pertama menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Yang pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan COVID-19 adalah coronavirus disease, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019. Kedua, ketentuan hukum. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar, menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama, ad-daruriyah al-khams. Yang kedua, orang yang telah terpapar virus corona wajib dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur, karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang, sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan seperti jamaah sholat 5 waktu atau sholat rawatib, sholat tarawih,
dan sholat id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. Yang ketiga, orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang berpotensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, taraweh, dan sholat id di masjid atau tempat umum lainnya. B. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang berpotensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung, bersalaman, berpelukan, cium tangan, kemudian membawa sajadah sendiri dan sering membasuh tangan dengan sabun. Keempat, dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantinya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah sholat 5 waktu, rawatib, sholat taraweh, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. Yang kelima, dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah sholat 5 waktu, rawatib, sholat taraweh, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. Keenam, pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya. Yang ketujuh, pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19 terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilaksanakan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Kedelapan, tindakan yang menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik seperti memborong dan atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram. Yang kesembilan, umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir, membaca kunut nazilah di setiap sholat fardu, memperbanyak sholawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan mara bahaya, khususnya dari wabah COVID-19. Ketiga, rekomendasi. Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergensi. Kedua, umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-19 agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah. Yang ketiga, masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi orang yang suspek atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk. Keempat, ketentuan penutup. 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan akan disempurnakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah atau 16 Maret 2020 Masehi. Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin, AF, Sekretaris Dr. HM Asrorun Niam Soleh MA, mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MA, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Anwar Abbas MMMAG. Demikianlah sekelumit penjelasan tentang
Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.